Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya Yeri Patinasarani dan tentunya kita tetap ada dalam program Word from Heaven. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dan mari kita terus memiliki kehausan dan kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, satu hal yang sangat penting untuk kita miliki dan kita pastikan itu tidak terhilang dalam kehidupan kita adalah janji-janjinya atas kehidupan kita. Saya yakin saudara dan saya adalah orang yang tidak mau kehilangan satu janji pun yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kita berdiri teguh, kita berdiri kuat supaya kita bisa menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara rindu, mari kita belajar salah satu janji yang menurut saya hari-hari ini banyak orang tidak menyadarinya. Ya, beberapa menyadari, tapi beberapa orang tidak menyadarinya. Saya berdoa, saya bisa menyampaikan dengan baik sehingga bisa merefresh setiap kita dalam berjalan bersama Tuhan hari-hari ini. Mari lihat Ibrani 12 ayat ke-26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Nah, janji apa ini? Satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, banyak orang nggak sadar ini. Salah satu janji Tuhan adalah goncangan. Banyak orang menganggap goncangan adalah hal yang harus ditengking, tolak dalam nama Yesus. Saya tidak berbicara bahwa semua goncangan itu akan sepertinya datang dari Tuhan, tapi dari begitu banyak janji, saya mendorong setiap kita. Ada satu janji yang Tuhan janjikan kepada siapapun yang Dia kasihi, yaitu apa? Goncangan. Tuhan menjanjikan goncangan dengan tujuan supaya kita sadar ada sesuatu yang gak bisa digoncang dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang memang real, nyata, gak tergoncangkan. Sesuatu yang gak tergoncangkan hanya bisa muncul ketika ada goncangan yang diizinkan terjadi. Itu sebabnya kita harus perlengkapi pemikiran kita, mental kita dengan pemahaman ini. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Masalah selesai atau pundak rohani yang makin kuat? Saya ulangi, masalah selesai atau pundak rohani yang makin kuat? Nah, saya yakin banyak orang akan memilih pundak rohani yang makin kuat. Nah, saudara harus tahu bahwa untuk pundak rohani yang makin kuat, maka diperlukan goncangan, tantangan, pergumulan. Itu sebabnya setiap kali orang membaca firman, maka firman akan membentuk orang itu bukan menjadi orang yang cengeng, gampang menyerah, baperan, gampang tersinggung, gampang sakit hati, rapuh. Setiap kali firman membangun hidup orang, dia akan membangun satu mental, mungkin dikatakan mental baja. Lewat apa? Goncangan. Goncangan yang bertujuan. Ada tujuan ilahi di balik setiap goncangan yang ada. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak. Tuhan izinkan penundaan. Tuhan izinkan pembatalan. Tuhan izinkan kehilangan. Tuhan izinkan rasa pahit. Tuhan izinkan air mata. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat mentalitas kita kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebabnya setiap hari Dia mengizinkan kekuatan itu semakin kuat dalam hidup kita. Saudara, saya yakin semua kita akan senang dengar ayat ini. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Lalu ditutup dengan kalimat, kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Suatu arti dari ayat ini adalah apa? Setiap hari ada kesusahan. Bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk membuat manusia itu jadi lemah, bukan. Untuk membuat manusia punya sebuah kapasitas. Makanya orang-orang hebat lahir dari pembentukan yang hebat. Orang-orang hebat lahir dari harga yang mahal yang dia bayar, saudara. Saya gak tahu apakah kita masih ingat ketika dulu orang tua kita mengajak kita untuk imunisasi. Ya, ada yang ingat, ada yang enggak, saudara.
Atau kita pun melakukan imunisasi pada anak kita kalau kita orang tua. Saudara, kadang-kadang kita dalam tanda kutip bohongin anak kita. Ya, kalimat klisenya adalah nggak sakit kok disuntik. Itu cuma kayak digigit semut. Padahal disuntik dan digigit semut itu beda. Sakit dan sakit. Saya mau tanya, apakah kalau orang tua, saudara sebagai orang tua jahat, menyakiti anak, sengaja mengizinkan jarum melukai anak saudara? Apakah saudara jahat? Karena saudara sayang, maka saudara izinkan jarum itu melukai anak saudara. Sama dengan Tuhan. Kalau saudara gak ngerti, maka orang-orang akan kecewa dengan Tuhan. Mungkin lewat video ini ada ajakan dari Tuhan. Yuk imunisasi. Kadang-kadang dia izinkan rasa luka itu terjadi. Bukan supaya kita hancur, tapi setelah itu kita memiliki sebuah kapasitas dan kepercayaan ilahi akan turun sesuai dengan kemampuan dan kapasitas itu. Saya berdoa kita kuat ketika goncangan Tuhan izinkan terjadi. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, kalau hari ini kami sedang mengalami sebuah goncangan yang hebat, aku berdoa anugerahkan kami kesetiaan, kemampuan. Kami percaya kami akan lewati fase dan musim yang Tuhan izinkan, dan kami bangkit menjadi orang-orang yang perkasa di hadapan Tuhan, orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan, orang-orang yang bukan hanya kuat tapi boleh menjadi kekuatan buat banyak orang. Tuhan terima kasih, jagai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, boleh membagikan video ini kepada teman, saudara, kerabat, dan semua rekan-rekan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.